Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi li qaulillahi ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tsumma qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. Di kebanyakan riwayat seperti itu. Sebagian riwayat ana a'rafukum billah. Wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Aku yang paling takut kepada Allah, atau paling berilmu di antara kalian tentang Allah. Di sebagian riwayat a'rafukum, yang paling mengetahui. Walaupun mirip, hanya al-ilm ini lebih mendalam kandungannya. Wa anal ma'rifa fi'lul qalbi, dan ma'rifah adalah perbuatan hati. Jadi dari ucapan Nabi ana a'lamukum billah menunjukkan bahwa ma'rifah kaitannya dengan hati, perbuatan hati. Liqaulillahi ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, berdasarkan firman Allah, akan tetapi Allah menyiksa kalian, memberikan mu'akhadah terhadap kalian karena apa yang dilakukan oleh hati kalian. Iya. Jadi di sini menunjukkan bahwa hati itu memiliki fi'il, memiliki pekerjaan, menunjukkan bahwa hati memiliki pekerjaan. Nah, dan sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullah, maksud beliau membawakannya di sini, beliau ingin menerangkan bahwa dari keimanan, keyakinan di dalam hati. Dan ini bantahan terhadap kelompok Al-Karramiyah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun saja, ucapan saja. Iman hanya ucapan. Beliau terangkan bahwa iman itu juga berkaitan dengan fi'lul qalb, perbuatan hati. Iya. Sekaligus di dalam bab ini beliau ingin menerangkan bahwa iman bertingkat-tingkat. Karena Nabi berkata, ana a'lamukum, aku yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah. Menunjukkan bahwa ada yang paling tinggi ilmunya, paling banyak imannya, dan ada yang kurang. Ini sekaligus menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Iya. Kemudian beliau bawakan hadis, kata beliau, haddatsana Muhammad bin Salam, wa huwa Muhammad bin Salam al-Baykandi. Nah, ini guru Al-Bukhari rahimahullah. Seluruh di buku hadis, kalau ada nama rawi seperti ini, dibaca salam, kecuali 5 nama. Kecuali 5 nama. Iya.
Salah satunya ini Muhammad bin Salam al-Baykandi. Tidak ditasydid lamnya, di fathah saja, Salam. Yang kedua Abdullah bin Salam, sahabat. Abdullah bin Salam. Ya, ini yang masyhur ya di Kutubus Sittah. Selain dari 3 yang lainnya itu di luar Kutubus Sittah. Jelas? Jadi kaidahnya kalau dapat wazan seperti ini, asalnya ditasydid, dibaca Salam. Iya. Kecuali 5 nama, dan ini 2 diantara. Salah satunya ini Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Abdah. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Abdah, yaitu Abdah bin Sulaiman al-Kufi. An Hisham, wa huwa Hisham bin Urwa ibn al-Zubair ibn al-Awwab. An abihi Urwa ibn al-Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintah mereka, beliau memerintah untuk melakukan amalan-amalan yang mereka sanggup. Qalu, maka mereka berkata, ya, jadi Rasulullah kalau memerintah dengan sebuah perkara, beliau perintah dengan hal yang mudah, hal yang mereka sanggup untuk continue di dalam melakukannya. Iya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lasna kahyatik, inna allaha qad ghafara lak. Ya Rasulullah, sungguhnya kami tidak seperti hayahmu. Iya. Engkau ini telah diampuni apa yang telah lalu dari dosamu. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Maksudnya bahwa kami ya Rasulullah seperti engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Adapun kami harusnya beramal lebih banyak lagi. Nah, itu maksudnya. Ya, Nabi memerintah dengan amalan yang ringan, mereka justru ingin beramal dengan hal yang lebih berat. Iya. Dengan hal yang lebih berat. Fayaghdabu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hatta yu'raf al-ghadabu fi wajhihi, sampai tampak kemarahan di wajahnya. Thumma yaqulu, kemudian beliau berkata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah adalah aku. Iya. Maksudnya perkara itu tidak seperti yang kalian sangka. Tidak seperti yang kalian sangka. Nah, andai kata memang disunnahkan memperbanyak berlebihan, tentunya Rasulullah yang paling dahulu melakukannya karena beliau yang paling bertakwa dan paling berilmu. Dan bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan hal yang mudah yang mampu mereka lakukan. Nah, di dalam hadis ini terdapat fawaid. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling berilmu tentang Allah. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa amalan-amalan salih itu mengangkat
pelakunya kepada derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi dan menggugurkan dosa. Ya, sisi pendalilannya para sahabat di sini ingin beramal lebih banyak supaya diampuni dosa-dosanya. Adapun engkau ya Rasulullah telah diampuni dosamu, maka kami ingin beramal lebih banyak supaya kami juga diampuni dosa-dosa kami. Nabi tidak mengingkari pendalilan mereka untuk hal ini. Yang diingkari adalah mereka keluar dari hal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba kapan dia, bagaimanapun dia mencapai suatu ibadah, iya, dan menghasilkan hasil di dalam ibadahnya, maka yang paling afdal dalam ibadahnya adalah dia continue di dalamnya. Continue di dalamnya. Dan di dalam hadits ini juga penegasan wajibnya berhenti di atas batasan yang ditentukan oleh syariat. Dari keringanan, kemudahan, dan ketentuan. Kalau syariat memudahkan, ikuti ketentuan syariat. Yang dipersulit. Iya. Baik. Dan di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa yang afdal di dalam ibadah al-qasd wal mulazamah. Sedang-sedang tetapi continue, terus menerus. Bukan berlebihan, tapi sering terputus. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat tambih akan semangat para sahabat dalam beribadah. Dan itu mereka meminta tambahan, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka kepada yang paling afdal, yaitu hal yang mencocoki sunnah beliau. Dan di dalam hadits ini terdapat ya, bolehnya marah ketika ada yang menyelisih perintah syar'i. Iya. Dan juga menunjukkan kebolehan marah kepada orang yang sudah bisa memahami, kalau dia kurang di dalam pemahamannya, agar supaya dia cermat dan menjadi lebih teliti. Para sahabat paham ya, mereka orang-orang yang berilmu, dan Nabi di sini marah pada mereka ini untuk mentambih mereka agar supaya lebih cermat. Nah, dan di dalam hadits ini menunjukkan bolehnya seorang itu menceritakan dari keutamaan Allah kepadanya. Iya, kalau ada keperluan. Jadi boleh diceritakan dari keutamaannya. Karena Nabi berkata, ana atqakum wa a'lamukum billah. Beliau yang paling bertakwa dan paling taat kepada Allah. Ini pujiannya. Dan ini boleh menceritakan keutamaan, tapi dengan syarat ada keperluan, dan syarat yang lain dia aman dari membanggakan diri dan memuji diri. Adapun kalau bentuknya memuji diri, tidak diperbolehkan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Allah berfirman, "Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha." Tidakkah kalian melihat kepada orang yang mentazkiyah diri-dirinya? Bahkan Allah yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Iya. Kalau diperlukan untuk menceritakan, tidak ada masalah. Yaitu mimbab at-tahaddits bin ni'am yang diperintah di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, silahkan kamu bercerita. Iya.
Di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu terkumpul pada dua hal. Beliau isyaratkan dalam ucapannya atqakum wa a'lamukum billah, yang paling bertakwa dan paling mengetahui tentang Allah. Ya. Dan kesempurnaan ini didapatkan dengan dua hal, dengan al-ilm dan dengan amal. Ilmu dan amalan. Kata atqakum ini menunjukkan amalan. Dan a'lamukum menunjukkan ilmu. Dan ini yang merupakan derajat yang tinggi bagi seorang hamba. Iya. Baik. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang amalan yang paling afdal. Dari banyak sudut ya. Tapi secara umum dalam mengukur keafdalan pada suatu amalan adalah dua hal yang kita sebutkan itu tadi. Al-qasd, dia pertengahan, wal mulazamah, dan continue di dalam melakukannya. Nah, terus. Semoga rahimahullah ta'ala babun man kariha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari minal iman. Semoga hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrahu ayya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayyulqa fin nar. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man kariha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari minal iman. Babun, bab man kariha, siapa yang tidak menyenangi ayya'uda fil kufri, kembali kepada kekufuran. Iya. Kama yakrahu ayyulqa fin nar, sebagaimana dia tidak senang dilemparkan ke dalam api neraka minal iman. Hal tersebut bagian dari keimanan. Nah, di sini beliau masih merinci ya, dari hal-hal yang merupakan keimanan. Iya. Dan adanya sifat pada seorang dia benci kembali kepada kekufuran, benci kepada hal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah bagian dari keimanan. Haditsnya sudah berlalu. Kata beliau, haddatsana Sulaiman bin Harb, Sulaiman bin Harb al-Washihi al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah, wa huwa Syu'bah bin al-Hajjaj, wa Istam al-Basri, an Qatada wa huwa Qatada bin Di'amah bil Khattab as-Sadusi al-Basri, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik al-Ansari, cuman belakangan beliau tinggal di Basrah. Maka ini sanad semuanya musalsal bil Basriyin, semuanya orang Basrah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Ini perbedaannya ya dengan riwayat sebelumnya yang sudah berlalu. Kalau sebelumnya wa man ahabba al-mar' la yuhibbuhu apa?
illa lillah, atau wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Kalau di sini man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah. Ini dari di riwayat sebelumnya. Siapa yang tidak senang untuk kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan dari kekafiran tersebut. Ini sifat kaum mukminin, orang-orang yang sempurna keimanannya. Nah, dan ini ada para nabi dan para rasul. Terlihat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wa ma kana lana an na'uda fiha illa yasha Allah." Wa ma kana lana an na'uda fiha ba'da apa ayatnya? Ba'da an anqadana Allah minha illa ay yasha Allah illa ay yasha Rabbi. Nah, baik. Jadi ini menunjukkan bahwa kebencian untuk kembali kepada kekufuran ini sifat kaum mukminin, sifat para nabi dan para rasul dan para pengikut nabi dan rasul. Kama yakrahu ayyulqa finnar, sebagaimana dia tidak senang dilempar ke dalam api neraka. Kandungan fawaid dari hadits ini sudah berlalu. Terus. Maqala rahimahullah ta'ala babu tafaduli ahli al-imani fil a'mal. Qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini. An abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمر al-hayati wa qala khardalin min khairin. Terus. Semoga hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahal annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a Abu Sa'id al-Khudri أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه منها ما يبلغ الثدي. Itu bacaannya, dan boleh juga dibaca yablugh thadi di sukun dalnya, di fathah ya-nya. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Baik. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu tafadili ahli al-iman fil amal. Bab bahwa ahlul iman berjenjang di dalam amalan. Iya. Fi di sini dorfiyah ya, dan mungkin bermakna sababiyah. Jadi mereka berjenjang disebabkan karena amalan. Dan kaitannya dengan Kitabul Iman jelas sekali, di mana beliau ingin menerangkan tafadhulu ahli iman, bahwa orang beriman itu berjenjang-jenjang, dan menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Baik. Kata beliau haddatsani Ismail wa huwa Ismail Ibn Abdullah Ibn Abdullah yang dikenal dengan Ibn Abi Uwais Al-Madani. Nah,
Qala haddatsani Malik, beliau berkata menceritakan kepadaku Malik. Ismail bin Ibnu Abi Uwais ini keponakan dari Imam Malik, anak saudara perempuan Imam Malik. Haddatsani Malik wa huwa Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari ayahnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id kemarin namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara. Penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, iya, jadi orang-orang yang beriman, penduduk surga masuk ke dalam surga. Iya, karena keutamaan Allah dan rahmat Allah mereka masuk surga. Itu disebabkan karena amalan mereka. Dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka sebagai balasan terhadap dosa-dosa mereka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada seberat habbah, biji khardal, berupa keimanan. Jadi siapa yang memiliki keimanan seberat biji khardal, diperintah untuk dikeluarkan, iya, dari api neraka. Nah, fayakhrujuna minha qad iswaddu, mereka keluar darinya, dari neraka, qad iswaddu, mereka sudah menghitam. Fayulqawna fi nahril haya awil hayati, maka mereka pun dilemparkan di dalam sungai al-haya atau al-hayati. Nah, dua riwayat ya, kalau al-haya, al-hayati itu jelas ya, al-hayati. Kalau al-haya qasar itu hujan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa al-haya dari pakai hamzah ya, haya, yang bermakna malu. Dan lafaz al-hayati ini lebih wadih ya, sebagaimana di riwayat Amr nanti. Pada pada riwayat Uhayb al-hayati. Syakka Malikun, Imam Malik yang syak di sini. Fayambutuna kama tambutul hibbah fi janibis sayl, maka mereka pun tumbuh, jadi dikeluarkan dari neraka, iya, kemudian dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya al-hibbah. Al-hibbah di kasrah haknya, yaitu benih, ya, dari tanaman. Fi janibis sayl, yang berada di pinggir sungai. Ini pinggir sungai, tanah yang subur sekali ya. Nah, kata beliau, alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah, tidakkah engkau lihat bahwa dia keluar kuning multawiyah? Ya, banyak. Multawiyah itu bergulung-gulung ya, maksudnya banyak daunnya, tumbuh dengan suburnya. Iya, tumbuh dengan suburnya. Safra itu disebutkan warna kuning, penggambaran cantiknya ya, bagus dipandang. Iya. Kalau Uhayb, berkata Uhayb, haddatsana Amr, menceritakan kepada kami Amr, atau Amr bin Yahya, Uhayb bin Khalid, dari jalan yang sama ya, cuma di riwayat Uhayb al-Hayati,
tidak ragu dia. Khardalin min khair, kalau di riwayat Malik khardalin min iman, kalau ini min khair. Nah, khardal min khair. Baik. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah fawaid. Faedah yang pertama, sisi pendalilan Al-Bukhari bahwa ahlul iman yatafadhalun fil a'mal. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di dalam amalan. Karena itu ada yang dari ahlul iman tidak masuk neraka langsung masuk surga. Ada yang kalau masuk neraka disiksa, dilihat dari keimanannya. Dan siapa yang di hatinya, walaupun ada keimanan sebesar khardal, dikeluarkan, menunjukkan bahwa dia lebih besar dari khardal. Iya. Baik. Dan di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Dan di dalam hadits ini terdapat penetapan adanya surga. Dan di dalam hadits penetapan adanya neraka. Dan di dalam hadits penetapan adanya an-naim wal adab fil akhirah. Kenikmatan dan adab di akhirat. Iya. Dan dalam hadits menunjukkan bahwa setiap orang, atau di dalam hadits menunjukkan bahwa di kehidupan akhirat hanya ada dua golongan, penduduk surga dan penduduk neraka. Dan ini di dalam firman Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Iya. Dan beberapa ayat yang semana dengan ini. Dan hadits ini menunjukkan bahwa seorang itu diberikan balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan maksiat kekal di dalam neraka. Bantahan terhadap kaum Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan mereka kekal di dalam neraka. Hadits ini bantahan sebab pelaku dosa besar dikeluarkan dari api neraka. Iya. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa, dan di dalam hadits ini sekaligus ada bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengatakan la yadurru mal iman ma'siyah. Maksiat tidak membahayakan keimanan. Jadi kalau tidak membahayakan keimanan pasti masuk surga. Tapi ternyata ada ahlul iman yang disiksa karena apa? Dosanya, sesuai dengan dosanya. Maka ini bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini penetapan bentuk-bentuk siksaan di dalam neraka. Di antaranya disiksa hingga qadiswaddu, sudah menjadi hitam. Dan terdapat di dalam hadits ini penjelasan qudratullah, kemampuan Allah untuk menghidupkan. Iya. Dan terdapat di dalam hadits fadlu ahli tauhid, keutamaan orang-orang yang bertauhid. Kemudian hadits berikutnya kata beliau, haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah Abu Thabit al-Madani. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري. Dan Salih bin Kaisan ini lebih tua daripada Az-Zuhri. Maka ini riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Ya. Nah, An Abi Umama ibni Sahal, yaitu Abi Umama bin Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu, sahabat. Anahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri yaqulu, beliau mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata,
Ya. Berarti dalam hadits ini ada riwayat 3 orang tabi'in. Ya. Dan riwayat 2 orang sahabat. Dan seluruh dari sanad ini musalsal bil madaniyin. Semuanya orang Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naim, ra'aitu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumus." Tatkala saya tidur, saya melihat manusia ditampakkan kepadaku dan mereka memakai baju-baju, memakai komis. Iya. Minha ma yablughu as-sudi. Ada yang sampai ke dadanya. Saya baca tadi. Iya. Jadi panjangnya berbeda. Ada yang pakai baju, bajunya sampai ke dada saja. Wa minha ma duna dzalik. Ada yang pakai baju lebih rendah daripada itu, turun ke pusarnya misalnya. Atau ke lututnya misalnya. Wa urida alayya Umar bin Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditampakkan kepadaku dan dia memakai komis, memakai gamis yang dia seret, jadi panjang dia seret. Qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana engkau menafsirkan mimpi ini? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ad-din. Beliau berkata, yaitu dalam agama. Jadi maksudnya orang-orang ini berbeda-beda dalam agamanya. Ada yang agamanya pendek sampai ke dada saja, yang sampai ke lutut. Dan Umar subhanallah, agama beliau menutupi seluruh badannya, bahkan kainnya dia seret, saking panjangnya. Dia pakai komis dan dia seret. Jelas ya? Baik. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah fawaid. Yang pertama, sisi pendalilan Al-Bukhari. Tafadul ahli iman, bahwa orang yang beriman bertingkat-tingkat keutamaannya. Sebab agama adalah keimanan dan agama orang berbeda-beda sebagaimana di dalam hadits ini. Iya. Ada yang pakaiannya panjang, ada yang pendek. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, dan di dalam hadits ini menunjukkan bahwa mimpi para nabi itu adalah hak. Itu adalah suatu kebenaran. Iya. Dan di dalam hadits juga menunjukkan bahwa di antara mimpi ada yang mimpi dari Allah. Dan ini telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebagian hadits. Beliau katakan ar-ru'ya thalatha. Mimpi itu ada 3. Ada ru'ya min Allah, mimpi dari Allah. Ada ru'ya dari syaitan. Dan ada ru'ya dari bisikan diri sendiri. Ya, mimpi dari Allah ini contohnya. Ada mimpi dari syaitan. Kadang seorang mimpi, syaitan yang membisikkannya. Iya. Seperti Amr bin Luhai yang mengeluarkan berhala itu sehingga menjadi sembahan orang Arab, berbuat kesyirikan, terjadi kesyirikan di tengah orang Arab. Ya. Dia menemukan berhala tersebut dari mimpinya. Maka ini yakin dari syaitan. Dan yang ketiga adalah mimpi dari bisikan diri sendiri. Dia mimpi dari bisikan sendiri. Misalnya seorang lapar misalnya. Terus dia mimpi, dia makan mie, makan ayam. Memang dia sudah apa? Sudah lapar. Mimpi makan mie, makan ayam. Ya, ini jelas dari diri sendiri. Jelas ya? Karena itu mimpi ada 3 hal. Dan berbeda-beda
dari mimpi itu. Tapi di antara mimpi ada yang datangnya dari Allah. Dan di dalam hadits ini terdapat keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itu hadits ini akan disebutkan oleh Al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Muslim di Kitabul Fadail. Al-Bukhari, wallahu alamnya apakah akan berulang hadits ini? Ya, dan kemungkinannya akan disebut di Kitabul Fadail. Sebagainya terdapat keutamaan Umar bin Khattab. Dan terdapat di dalam hadis syariat mentakwil mimpi. Ya. Dan mentakwil mimpi ini ada orang-orang yang ahli di dalamnya. Nah. Baik. Terus. Semoga rahimahullah ta'ala bab al-haya'u minal iman. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Nabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa inal haya'a minal iman. Naam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-haya'u minal iman. Ini cuma satu riwayatnya, babun, dibaca babun. Ya. Asalnya pada kata bab, itu boleh dibaca babun, di tanwin, dan boleh dibaca babu. Ya. Tapi ini pertama berkaitan dengan riwayat ya, yang pertama. Yang kedua, ya, itu berkaitan dengan makna. Berkaitan dengan makna. Karena itu diperhatikan ya, ada riwayat-riwayat di sini. Iya. Jadi kalau Al-Hafidh tidak menyebut, dan hanya seperti Al-Hafidh di sini beliau hanya menyebut babun munawwan, hanya ditanwin. Karena memang begitu di riwayat. Cetakan yang paling bagus untuk riwayat-riwayat Sahih Al-Bukhari itu ada di cetakan yang saya pakai ini. Ini cetakan disebut cetakan Sultaniyah. Iya. Dan ada yang menyebutnya cetakan Yunini. Nah, dia dicetak beberapa kali ya. Kadang dicetak dengan nama cetakan Al-Amiriyah. Kadang disebut dengan cetakan Sultaniyah. Tapi dia ada nuskha Yunini namanya. Yunini Al-Hafidh Syarafuddin Al-Yunini. Ya, dan dia membabit Sahih Al-Bukhari dengan babit yang indah berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat. Karena itu cetakan beliau yang paling afdalnya. Nah, seingat saya ada di atas cetakannya. Antum kalau mau fotokopi itu saja. Ya kalau dahulu sekarang ada dicetak dijual, cuman mungkin dicetak ada yang tebal, ada yang ini. Dan ada cetakan yang ringkas ya, yang kecil seperti Queen, tapi dalam 4 jilid. Dia cetakannya kayak gini bentuknya. Dia kasih hawamish. Nah ini di atas banyak manuskrip riwayat. Ini cetakan yang paling bagus untuk Sahih Al-Bukhari. Baik, cuma di dalam takhrij kita tidak memakai cetakan ini. Penomoran yang dipakai di dalam takhrij itu penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada cetakan tersendirinya Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan ada cetakan bersama Fathul Bari. Kedua-duanya boleh digunakan. Iya. Supaya anda tahu bahwa orang nulis itu tidak sembarangan kasih rujukan. Asal main tulis saja, dapat cetakan dia beli di pasar mana, dia tulis rujukan di cetakan ini. Tapi ada istilah rujukan yang dikenal di kalangan ahlul ilm. Ya tidak apa-apa dia pakai rujukan cetakan apa saja, tapi dia kasih keterangan cetakan ini, cetakan ini. Tapi asalnya kalau dia tidak sebut rujukan, itu di cetakan yang sudah dimaklumi bersama. Di cetakan apa? Ya, ini istilah dikenal di kalangan ahli takhrij. Kata beliau babun al-haya'u minal iman. Bab bahwa rasa malu adalah dari keimanan. Iya.
Telah berlalu hadits al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tidak diragukan bahwa haya itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Iya. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf wa huwa Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malik ibn Anas al-Asbahi an Ibn Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim. An Salim bin Abdullah, itu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. An abihi, dari ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki dari al-Ansar. Dan orang ini, sahabat ini sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Ya, maksudnya dia nasihati saudaranya tentang rasa malunya yang dipandang oleh saudaranya ini rasa malu yang sudah berlebihan. Nah, itu saudaranya menasihatinya, menegurnya. Ya, kenapa kamu malu seperti ini, seperti ini? Nah, ini maksudnya menasihati saudaranya dalam rasa malu. Bukan menasihati saudaranya dalam rasa malu, artinya diajari saudaranya untuk apa? Malu, tidak. Tapi saudaranya memang ini sudah memiliki rasa malu. Tetapi oleh saudaranya menasihati dipandang rasa malunya berlebihan. Karena itu dia menasihati siapa? Saudaranya. Begitu Nabi melihatnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu. Maka Nabi berkata, biarkan dia. Biarkan dia dengan rasa malunya. Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya. Dalam hadits ini terdapat pendalilan Al-Bukhari bahwa al-haya' minal iman. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan keutamaan al-haya. Keutamaan al-haya. Iya. Dan hadits ini juga menjelaskan bahwa dari rasa malu ada yang merupakan dari keimanan. Rasa malu yang merupakan keimanan, ini adalah rasa malu yang syar'i. Adapun kalau rasa malunya pada hal yang meninggalkan kewajiban, menelantarkan hak, maka tidak boleh malu dalam hal yang seperti itu. Ya, karena dia punya kewajiban, dia malu misalnya untuk melakukannya, atau dia malu untuk bertanya tentang suatu hak yang wajib. Nah, ini tidak boleh, ini rasa malu yang dilarang. Jelas ya? Rasa malu yang dilarang. Iya. Karena itu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya dengan memberikan pendahuluan. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah perempuan wajib mandi? Fahal alal mar'atil ghusl? Iya. Idza hiya ihtalamat, apakah perempuan wajib mandi? Kalau dia mimpi, dia ingin tanya, kalau perempuan junub seperti laki-laki junub, apakah wajib mandi? Ini suatu hal yang harus dia tanyakan berkaitan dengan apa? Kewajiban. Tidak boleh malu dalam hal yang seperti itu. Tidak boleh malu dalam hal yang seperti itu. Bahkan itu bukan dari keimanan. Bukan dari keimanan. Baik. Dan diambil secara umum, dan ini sudah saya ulangi ya, bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak. Iya, dan ini dari akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia, rasa malu ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.